Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara lanjutan terkait metode dan media pembelajaran. Di sebelah saya sudah hadir Bapak Ahmad Sofian Sireda selaku Wakil Kepala Madrasah di Mandua Padang Sidimpol, Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Sofian. Waalaikumsalam, Bu. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Baik Pak, ini saya sedikit bincang-bincang kembali Pak untuk metode ataupun model pembelajaran yang dapat memotivasi siswa kita Pak dalam belajar. Jadi ada beberapa metode, diantaranya ini mulai dari metode project, mapping, dan sebagainya. Kira-kira menurut Bapak manakah yang paling baik di antara metode ini yang dapat memotivasi belajar siswa Pak? Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan solusi mengatasi masalah motivasi belajar siswa yang mungkin rendah dalam kegiatan pembelajaran, ini memang perlu kita kaji lebih lanjut terkait dengan penggunaan metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Sebenarnya Bu, untuk pembelajaran ini yang paling utama itu adalah bagaimana caranya menghadirkan pengalaman dalam pembelajaran. Itu yang paling penting. Karena kegiatan pembelajaran yang tidak memberikan pengalaman, inilah yang sebenarnya membuat siswa itu menjadi merasa bosan sehingga mereka tidak fokus terhadap pembelajaran yang kita buat. Nah, memang di dalam perubahan kurikulum itu banyak model-model pembelajaran yang diberikan, yang dijabarkan dalam kurikulum yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Nah, di antaranya itu adalah project based learning. Ini juga bisa kita manfaatkan sebagai sebuah metode yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan project based learning ini diharapkan kegiatan pembelajaran itu bisa menghasilkan sebuah proyek. Contoh misalnya, bagaimana cara pembuatan kertas dengan menggunakan ilmu-ilmu kimia, kan seperti itu. Nah, kalau mungkin anak zaman sekarang mereka sudah yang identik dengan gadget seperti ini, sudah jarang untuk menggunakan kertas, kan seperti itu. Nah, kita ajak mereka untuk eksplorasi dengan pemanfaatan kertas ini, mereka bisa belajar banyak hal. Terutama mereka bisa melihat bagaimana pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pembuatan kertas. Jadi mereka sadar akan penggunaan kertas itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tidak sembarangan membuang kertas itu atau menyanyiakan kertas itu, seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita kaji lebih lanjut dalam metode apa yang kita gunakan. Sebenarnya dari metode yang disampaikan di sini, yang dari Ibu sampaikan, ini semuanya menurut saya ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Tapi tergantung dari penggunaannya dan materi yang akan kita sampaikan. Jadi penyesuaian terhadap materi dan keadaan yang ada saat ini, kan gitu, di keadaan kita sekarang ini. Jadi kalau menurut saya memang lebih cocok itu kita hadirkan dalam bentuk project atau dari dalam metode menggunakan problem, menghadirkan masalah. Contoh misalnya sekarang ini kan pohon itu kan sudah susah, kan gitu kan. Jadi dengan bagaimana cara pemanfaatannya supaya lebih tepat guna, tepat sasaran, itulah yang menghadirkan pengalaman pembelajaran. Jadi anak-anak itu nanti mereka tidak bosan dalam belajar. Terkadang seperti itu sih sebenarnya. Kalau menurut pengalaman pribadi saya, yang membuat anak-anak itu kurang termotivasi memang karena mereka tidak memperoleh pengalaman dalam pembelajaran itu. Makanya cenderung mereka beraktivitas sendiri, bahkan membuat hal-hal yang berusaha untuk menarik perhatian kita sebagai guru. Saya rasa demikian untuk mengenai bagaimana metode apa yang cocok kita gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Demikian. Berarti tergantung topik pembelajarannya juga ya Pak. Kalau misalnya menuntut konsep, sesuaikan dengan konsep. Kalau yang menuntut banyak latihan ataupun praktek, itu guru juga harus bijak ya Pak, memilih metode yang tepat ya. Dan siswanya juga enggak monoton atau enggak tidak vakum di kelas itu Pak. Memang harus disesuaikan. Jadi nanti kalau misalnya ibu belajar tentang konsep, ibu masukkan praktek kan repot juga. Jadi harus menyesuaikan dia. Tapi intinya itu tadi, bagaimana cara menghadirkan pengalaman itu supaya mereka tertarik dengan pembelajaran
karena memang dalam pembelajaran ini Ibu, yang paling utama itu kesan pertama mereka ketika jumpa pelajaran. Contoh misalnya pelajaran matematika, ketika siswa jumpa dengan matematika langsung dikasih hitungan yang berat, ya pasti Serang. waduh ini matematika sulit kan gitu. Kalau sudah terpatri dalam pikirannya pelajaran itu sulit, dia pasti akan susah untuk mengikuti ke depannya. Itu juga dengan Ibu mapel kimia. Jadi bagaimana cara membuat kimia itu menjadi menyenangkan? Maka Menarik ya Pak. ya, disitulah perlunya tadi penempatan metode itu. Jadi kalau kimia kan lebih, kalau pengalaman pribadi saya ketika saya menjadi siswa, saya senangnya itu ketika melakukan eksperimen, melakukan percobaan kan Iya, gitu. Pak. Kita coba senyawa ini dengan ini kan gitu kan. Campur-campurkan ya Pak. Paling senangnya itu belajar ke lab kalau kimia kan gitu. Sedangkan pakai lampu saja dipakai senang Itu ya Pak. untuk Iya. menguji asam basa itu kan. Iya. Gitu. Nah itu ketertarikan kita dalam pelajaran kimia, makanya metode yang tepat itu menghadirkan pengalaman tadi. Jadi kalau anak-anak itu sudah punya pengalaman di situ, dia akan punya rasa ingin tahu, dia akan terus belajar, memperdalam ilmunya, nah, dia bisa menguasai tahu dari situ. Terima kasih Pak untuk pertanyaan yang pertama. Ini ada yang kedua. Ini kan kita kalau kimia pengalaman kita punya KKN kan 85 ya Pak. Kemudian pada kenyataannya sebenarnya nilai ini banyak yang didongkrak, artinya nilai yang sebenarnya hasil asli belajar siswa itu kan masih rendah. Jadi ini juga terkait dengan model pembelajaran guru. Kira-kira ini pertanyaannya sama sih Pak sebenarnya seperti yang tadi, yang mana ini modelnya tapi dikaitkan dengan nilai atau hasil belajar siswa. Dengan cara Meningkatkan hasil hasil. belajar siswa itu Pak. Ini model yang mana kira-kira ini yang sesuai? Jadi kalau tadi metode itu adalah caranya, maka model ini adalah gaya dan bentuk. Iya. Nah, cara pembelajaran sebenarnya hampir sama Bu. Kalau misalnya kita di dalam metode Ibu menerapkan project based learning, maka dalam model pembelajaran itu juga yang berkaitan dengan project based learning tadi. Jadi model-model yang kita gunakan itu yang identik dengan project tadi, kan gitu. Nah, kalau peningkatan hasil pembelajaran ini memang sebenarnya bukan memang kita akui kemampuan anak-anak itu memang kan tidak mutlak sama semua kan gitu. KKM itu kan adalah rata-rata dari seluruh kemampuan siswa itu kan gitu. Jadi kalau memang peningkatan hasil belajarnya belum signifikan, berarti memang ada yang salah dengan model pembelajaran yang kita buat di awal kan gitu. Jadi kembali lagi, kalau memang modelnya itu tidak menarik, ya pasti otomatis akan mempengaruhi peningkatan nilai siswa tadi kan gitu. Ya tidak. Semangat berarti Ya. nggak dapat ilmunya juga, nilainya juga. Ya. Jadi kalau motivasinya memang rendah, bagaimana dia hasil belajarnya tinggi kan? Jadi berbarengan dengan metode dan modelnya. Kalau misalnya pakai project, maka di modelnya juga terapkanlah project based learning. Tapi bisa juga dikolaborasikan dengan pembelajaran yang kontekstual, artinya sesuai dengan konteks kekinian. Misalnya apa yang lagi hot-hotnya sekarang, kan gitu. Supaya lebih tertarik mereka dalam